Qin Yichen tegang pada saat ini dan menatap beberapa penjajah dengan gugup. Jika mereka memiliki perubahan, Qin Yichen yakin dia bisa melarikan diri kapan saja. Namun, setelah beberapa saat terkejut, para penjajah tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, melainkan berbisik. Tapi tingkat kekuatan apa yang dimiliki Qin Yichen? Bisikan mereka terungkap di telinga Qin Yichen. Dia bahkan tidak mengenal orang dewasa itu. Betapa bangganya tuan ini. Saya pikir itu mungkin kurang hati, tetapi orang ini beruntung bisa mengajar magang yang begitu kuat. Saya khawatir bukan magang yang telah belajar lebih banyak hal daripada yang dia ajarkan. Aku tidak yakin. Sulit untuk mengatakan hal seperti itu. Lebih baik kita sedikit bicara. Jangan membuat orang dewasa marah. Kita hanya harus menjalani kehidupan kecil kita. Qin Yichen sedikit terkejut bahwa penjajah ini begitu lalai terhadap orang luar. Apakah karena perdamaian sudah begitu lama sehingga mereka bahkan tidak peka terhadap hal-hal ini? Invasi orang-orang dari wilayah bintang lain akan berarti pembantaian berdarah. Jika bukan karena metode Qin Yichen yang berbeda, orang-orang ini akan sangat menderita sejak lama. Berdiri, Qin Yichen tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dia mengikuti bimbingan pria yang membawa mereka keluar dari hutan dan datang ke halaman kuno. Sebelum Qin Yichen memasuki halaman, dia mendengar diskusi di dalam. Bukan karena Qin Yichen ingin menguping, tetapi karena kesadarannya selalu dalam keadaan terbuka, dan dia akan menemukan masalah. Dan kalimat pertama dari percakapan orang-orang ini secara langsung menarik perhatian Qin Yichen. Kamu melihat orang itu dengan jelas. Apa yang dia lakukan di kota Yuejian? Kembalilah ke tuan. Si kecil bisa melihatnya dengan jelas. Ada 3 tanda di pedang. Saya tidak bisa membaca tanda yang begitu jelas. Dia datang ke penjajah di kota, melihatnya, dan mengucapkan sepatah kata pun. Oh apa? Penjajah itu bertanya bagaimana pedang itu, dan dia menjawab bahwa itu sangat bagus. Itu saja. Ya. Setelah keheningan singkat, ada suara lain dari dalam rumah. Biarkan dia masuk. Pokoknya, aku butuh seseorang untuk memecah kesunyian di Reading Sword City. Qin Yichen mendengar ini, dan kesadarannya menyapu pedang di belakangnya. Saat dia membawa pedang, Qin Yichen menyapunya dengan kesadarannya sekali, dan yakin tidak ada yang istimewa yang tersisa. Mungkin karena dia tidak merasakan niat membunuh di bidang bintang ini, jadi Qin Yichen sedikit ceroboh. Tidak hati-hati mengatur tanda pada sarungnya. Sekarang tampaknya alasan mengapa dia dihormati di sepanjang jalan tidak dapat dipisahkan dari 3 tanda pedang ini. Kalian bertiga, tolong. Pelayan itu membuka pintu dan memberi isyarat kepada Qin Yichen. Qin Yichen tidak sopan dan langsung memasuki halaman. Segera setelah Anda memasuki pintu, suasana kuno bertiup di wajah Anda, dan ada rasa antik di mana-mana. Meskipun, ini bukan patina yang dikenali oleh Qin Yichen, tetapi penuh dengan jejak waktu, dan rasa dari sejarah panjangnya cukup kuat. Matanya menyapu banyak hal, dan akhirnya, Qin Yichen melihat bilah pedang yang tertata rapi di sudut halaman. Sama seperti pedang yang dijual oleh penjajah, pedang di sini semuanya sama, persis sama. Tetapi dia akan memiliki perbedaan halus dalam beberapa detail. Melihat bahwa mata Qin Yichen jatuh pada bilahnya, pelayan itu tidak mendesaknya. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya keluar dari ruangan. Red Willow, aku tidak tahu kamu memanggilnya apa. Kata-kata Red Willow menyela pikiran Qin Yichen, dan dia bergegas kembali. Panggil saja aku Feng, kamu cukup baik datang ke sini untuk mengirim surat. Karena itu, Qin Yichen mengeluarkan amplop dari tangannya, dan meratakan sudut yang bengkok sebelum memberikannya kepada pelayan. Tindakan halus ini jatuh di mata Red Willow, tetapi itu membuatnya merasa sedikit disukai. Menerima surat itu, Red Willow bertanya dengan santai. Berapa dia membayarmu untuk perjalanan ini? Qin Yichen melambaikan tangannya dengan cepat. Tidak, kami dibawa keluar dari hutan olehnya. Ini untuk membayar kembali nyawanya yang menyelamatkan, jadi tidak ada pembayaran. Qin Yichen sekarang telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam identitas karakter kecil ini. Dia berhati-hati saat berbicara. Lagi pula, setting kita adalah bahwa kita belum pernah melihat dunia. Jika kita bertindak terlalu kuno, akan mudah untuk melihat kekurangan. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, dan mata itu mengintip beberapa kali. Sepertinya tertarik dengan isi amplopnya. Dan Red Willow melihat surat itu, dan ekspresinya menjadi semakin serius. Pada akhirnya, dia tiba-tiba menerima surat di tangannya. Feng, aku punya satu hal yang aku ingin kamu lakukan untukku di sini. Aku tidak tahu apakah kamu bisa membantuku. Tentu saja, kita bisa mendiskusikan remunerasi, dan aku bisa memuaskanmu sebanyak yang aku bisa. Qin Yichen mengangguk dengan cepat. Oke, selama aku bisa. Faktanya, Qin Yichen masih melihatnya dengan jelas. Setelah mengirim surat, dia tidak ada hubungannya. Menurut akal sehat, dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Ketika dia pergi dari sini setelah menyerahkan amplop. Sekarang mari kita pecahkan alasannya, dan lihat situasinya, apa yang dilontarkan orang-orang ini, dan mereka juga mengikuti tren. Lagi pula,
Tidak banyak orang kuat di bidang bintang ini, dan kekuatan mereka tidak setengah dari kekuatan mereka sendiri. Bahkan jatuh ke dalam perangkap tidak berbahaya. Qin Yichen memandang Red Willow dengan penuh harap, dengan harapan dan kekhawatiran di matanya. Sepertinya dia belum pernah melihat dunia, tetapi dia harus menaatinya. Red Willow tersenyum tipis, tetapi tidak terburu-buru untuk mengatakan permintaannya, tetapi menunjuk ke pedang yang ditempatkan di sudut. Lihat barang-barang di sini, menurutmu mana yang lebih baik? Mata Qin Yichen dengan cepat menyapu hal-hal ini. Semuanya bagus. Dalam hal pengerjaan. Red Willow tertawa. Memang, pengerjaannya sangat bagus. Kesalahannya kecil, dan sangat halus. Tapi bagaimana dengan selain itu? Qin Yichen menggaruk kepalanya. Kau yakin ingin bertanya? Red Willow mengangguk setuju. Tentu. Qin Yichen ragu-ragu sejenak sebelum kembali. Sebenarnya selain dari pengerjaan, tidak ada kelebihannya. Dari segi ketajaman, bila ini tidak cukup, tetapi lebih tahan lama daripada senjata biasa. Kata-kata Qin Yichen tidak menunjukkan kasih sayang sama sekali, dan bahkan penegasan sebelumnya tentang pengerjaan berubah menjadi ejekan setelah pernyataan Qin Yichen. Ejekan telanjang, tidak meninggalkan simpati satu sama lain. Setelah keheningan singkat, Red Willow tiba-tiba menatap Qin Yichen dengan senyum di wajahnya. Tentu saja. Benar saja, orang ini persis sama dengan apa yang dijelaskan oleh kode dalam surat itu. Dia benar-benar sombong dan sombong. Apalagi dia adalah orang yang bermodal dan sombong. Hanya karena dia berani mengatakan kelemahan senjata ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia sangat berani dan cocok dalam hal ini.